Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah analisis deret waktu, Bapak Insinyur Ansaleh Saleh Ahmar, SSC, MSc, PhD, IPM ASEAN Engineering, Ibu Profesor Aswi, SPD, MSI, PhD, dan Ibu Nur Ikhwana, Estat, MSI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan NIM 2401125012023 dari kelas 03 angkatan 2024, jurusan Statistika FMIPA UNM. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil laporan saya terkait analisis dinamika harga dan volatilitas saham BBRI menggunakan model ARIMA dan GARCH pada periode 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Desember 2024. Proyek ini merupakan implementasi nyata dari metode-metode analisis deret waktu yang telah dipelajari bersama di kelas dan diaplikasikan pada data finansial yang saya ambil yang nyata dan relevan. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang mengapa saya memilih data saham BBRI sebagai objek penelitian. Jawabannya sederhana. Seperti yang kita kenal, PT BRI ini merupakan bank dengan kode saham BBRI atau BBRI JK di platform internasional. PT Bank BRI ini merupakan bank terbesar berdasarkan aset di Indonesia dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Ini bukan sekedar bank biasa. BBRI adalah salah satu emiten paling liquid dan paling diperhatikan oleh jutaan investor, baik domestik maupun asing yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Harga sahamnya tidak pernah diam, setiap hari perdagangan, harga saham BBRI bergerak naik turun. Dipengaruhi oleh banyak faktor mulai dari kinerja fundamental perusahaan, kebijakan suku bunga Bank Indonesia, kondisi nilai tukar rupiah, hingga sentimen pasar global seperti kebijakan The Fed di Amerika Serikat. Nah, rangkaian pergerakan harga harian inilah yang membentuk sebuah deret waktu. Dan dari deret waktu inilah kita bisa menggali pola, memahami perilaku historisnya, dan pada akhirnya mencoba meramalkan pergerakannya ke depan. Ini adalah esensi dari analisis deret waktu dalam konteks keuangan. Untuk dalam menganalisis data harga saham ini, ada dua tantangan besar yang harus dijawab bersamaan, yaitu tantangan pertamanya itu bagaimana kita meramalkan harga di masa mendatang. Nah, untuk menjawab ini kita menggunakan model ARIMA atau Auto Regressive Integrated Moving Average. ARIMA ini bekerja dengan cara memodelkan ketergantungan nilai saat ini terhadap nilai-nilai sebelumnya. Dengan kata lain, ARIMA belajar dari pola historis harga untuk membuat prediksi ke depan. Tantangan kedua adalah bagaimana kita mengukur dan memodelkan tingkat risiko atau volatilitas. Disinilah kita perlu memahami fenomena yang sangat khas dalam data keuangan, yaitu volatility clustering. Fenomena ini bisa kita bayangkan seperti ini ketika pasar saham sedang bergejolak hebat. Misalnya saat ada krisis atau pengumuman kebijakan besar, volatilitas yang tinggi itu cenderung bertahan untuk beberapa waktu sebelum berangsur mereda. Nah, sebaliknya, ketika pasar tenang, ketenangannya pun cenderung bertahan. ARIMA biasa tidak mampu menangkap fenomena ini karena ia hanya memodelkan rata-rata atau mean dari data, bukan variansnya. Disinilah model GARCH, Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, hadir sebagai pelengkap yang powerful. Nah, GARCH secara khusus dirancang untuk memodelkan varians kondisional yang berubah-ubah dari waktu ke waktu, sehingga kombinasi ARIMA dan GARCH memberikan kita gambaran yang komprehensif bagaimana ARIMA untuk arah pergerakan harga dan GARCH untuk tingkat risiko atau volatilitasnya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke data dan metode penelitian yang saya gunakan di sini, terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai
Landasan teori yang menjadi pondasi pada laporan ini, ada 6 konsep kunci yang perlu kita pahami bersama. Konsep pertama adalah deret waktu itu sendiri, yaitu sekumpulan data yang dikumpulkan berurutan dalam satuan waktu. Yang membuat deret waktu ini unik adalah adanya ketergantungan antar observasi yang berdekatan, atau yang kita sebut autokorelasi. Ini berbeda dari statistik konvensional yang mengasumsikan setiap observasi bersifat independen. Konsep kedua adalah stasionaritas. Sebuah deret waktu itu dikatakan stasioner apabila sifat statistiknya, yaitu rata-rata, varians, atau korelasinya tidak berubah seiring berjalannya waktu. Nah, stasionaritas ini adalah syarat fundamental sebelum kita bisa menerapkan sebagian besar model deret waktu. Nah, data harga saham biasanya tidak stasioner secara langsung karena ada tren. Terus konsep ketiga adalah ARIMA, yang merupakan singkatan dari Autoregressive Integrated Moving Average. Model ini terdiri dari 3 komponen. Komponen AR yang menggunakan nilai-nilai masa lalu, komponen I yang mewakili jumlah differencing, dan komponen MA yang menggunakan error masa lalu. Untuk memilih model ARIMA terbaik, kita menggunakan kriteria AIC dan BIC. Semakin kecil nilainya semakin baik. Terus konsep keempat di sini yang menjadi landasan adalah GARCH, yang bekerja dengan cara memodelkan variance kondisional. Persamaan intinya adalah variance hari ini sama dengan konstanta ditambah alpha dikali error kuadrat kemarin ditambah beta dikali variance kemarin. Nilai alpha menunjukkan seberapa cepat volatilitas bereaksi terhadap berita baru. Sementara nilai beta menunjukkan seberapa lama efek berita itu bertahan. Selanjutnya di sini konsep kelima, yaitu log return, yang merupakan transformasi harga yang menghasilkan data lebih stasioner dan lebih mudah dimodelkan. Dan konsep yang terakhir yaitu metrik akurasi, MAE, RMSE, dan MAPE, di mana MAPE di bawah 10% umumnya dianggap sebagai tingkat akurasi yang baik dalam praktik peramalan. Baik, kita lanjut ke data dan metode penelitian. Nah, data yang digunakan dalam laporan ini adalah data harga saham harian PT Bank Rakyat Indonesia dengan kode BBRI.JK. Data ini diperoleh secara langsung dari platform Yahoo Finance menggunakan paket R. Mencakup periode 2 Januari 2023 hingga 30 Desember 2024. Total observasi dari data ini adalah 476 hari perdagangan. Nah, mengapa 476? Karena pasar saham Indonesia hanya beroperasi sekitar 240-250 hari per tahun, tidak termasuk hari libur nasional dan akhir pekan. Nah, variabel yang kita gunakan adalah harga penutupan atau closing price dalam satuan rupiah. Pemilihan harga penutupan didasarkan pada pertimbangan bahwa harga ini mencerminkan konsensus akhir dari seluruh aktivitas perdagangan sepanjang satu hari penuh, dan merupakan harga yang paling banyak digunakan sebagai referensi oleh pelaku pasar. Seluruh proses analisis dalam laporan ini menggunakan RStudio, sebuah bahasa pemrograman statistik open source yang sangat kuat untuk analisis deret waktu. Adapun alur analis yang saya lakukan di sini terdiri dari 7 tahap yang berurutan, dimulai dari eksplorasi data, uji stasionaritas, identifikasi dan estimasi model ARIMA, diagnostik residual, uji efek ARCH, pemodelan GARCH, hingga peramalan dan evaluasi akurasi model. Nah, untuk setiap tahapan ini akan saya jelaskan satu persatu selanjutnya. Nah, untuk tahap pertama yaitu eksplorasi data. Nah, berdasarkan tabel statistik deskriptif yang saya dapatkan dari hasil analisis,
Di sini kita bisa melihat bahwa gambaran makro dari pergerakan harga saham BBRI selama 2 tahun periode penelitian, harga terendah tercatat adalah Rp4.060 per lembar, sementara hingga harga tertinggi mencapai Rp6.400 per lembar. Nah, rentang ini hampir Rp2.400 per lembar, menunjukkan betapa dinamisnya pergerakan harga BBRI selama periode ini. Rata-rata harga sebesar Rp5.122,77 menunjukkan bahwa secara keseluruhan harga BBRI dalam 2 tahun ini berada sedikit di atas level Rp5.000. Kalau kita lihat grafiknya secara lebih detail, ada narasi yang menarik. Di awal tahun 2023, harga bergerak di kisaran Rp4.400 hingga Rp4.900. Nah, kemudian mulai pertengahan 2023, ada tren naik yang kuat membawa harga ke puncaknya di sekitar Rp6.400 pada Maret Rp6.400 pada Maret 2024. Ini memungkinkan besar dipengaruhi oleh optimisme pasar terhadap kinerja perbankan dan kondisi makroekonomi Indonesia yang relatif stabil. Namun setelah itu terjadi koreksi tajam, harga turun drastis ke Rp4.100 pada pertengahan 2024. Ada pemulihan sementara hingga kisaran Rp5.500. Tapi kemudian melemah lagi hingga menyentuh titik terendah pada Rp4.060 di akhir 2024. Dari sisi log return, rata-ratanya sangat kecil mendekati 0, yaitu min 0,0373%, yang merupakan karakteristik umum return saham harian. Namun standar deviasinya cukup besar, yaitu 1,6108%, menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan hari ke hari. Kalau kita lihat histogramnya, grafiknya, distribusinya memiliki puncak yang lebih tinggi dan ekor yang lebih tebal dibanding kurva normal. Ini yang disebut distribusi Lepto-Kurtic. Ini menjadi sinyal bahwa dalam pemodelan Garch nanti, kita perlu menggunakan distribusi Studente yang mampu mengakomodasi ekor tebal tersebut. Lanjut kita di sini saya tab kedua yaitu uji stasioneritas. Nah, mengapa uji stasioneritas ini penting? Karena hampir semua model deret waktu termasuk ARIMA mensyaratkan data yang stasioner. Jika kita memaksakan model deret waktu pada data yang tidak stasioner, kita bisa terjebak dalam spurious regression, yaitu kondisi di mana dua variabel yang sebenarnya tidak berkaitan tanpa berkorelasi kuat secara statistik hanya karena keduanya sama-sama memiliki tren. Nah, ini bisa sangat menyesatkan. Untuk menguji stasioneritas, saya menggunakan dua uji yang bekerja secara berlawanan hingga saling melengkapi. Pertama yaitu adalah uji ADF atau Augmented Dickey-Fuller, di mana hipotesis nolnya menyatakan bahwa data memiliki akar unit alias tidak stasioner. Kedua adalah uji KPSS, di mana hipotesis nolnya justru sebaliknya. Sebaliknya yaitu data stasioner. Dengan menggunakan kedua metode uji stasioneritas ini, saya mendapatkan konfirmasi yang lebih kuat. Kita bisa mendapatkan konfirmasi yang lebih kuat. Hasilnya yang saya dapatkan di sini pada data harga level atau harga asli, uji ADF menghasilkan statistik min 1,8264 dengan p-value sebesar 0,6515. Karena p-value jauh di atas 0,05, kita gagal menolak hipotesis nol, artinya data tidak stasioner. Sementara itu, untuk uji KPSS mempertegas hal itu dengan di sini saya dapatkan hasil p-value-nya kurang dari 0,01, yang berarti kita menolak hipotesis nol stasioner. Kedua uji
ini bersepakat bahwa data harga BBRI tidak stasioner. Ini sebenarnya sudah tidak bisa kita duga sejak awal karena secara teori harga saham mengikuti pola random walk. Harga hari ini adalah harga kemarin ditambah fluktuasi acak. Untuk mengatasi ini kita lakukan first differencing atau differencing pertama D sama dengan 1, yaitu menghitung selisih harga hari ini dengan hari sebelumnya. Setelah satu kali differencing, didapatkan hasil uji ADF sebesar min 7,6729 dengan p-value kurang dari 0,01. Dengan yang artinya data sudah stasioner. Dengan demikian kita tetapkan parameter D sama dengan 1. Dan kita akan menggunakan kerangka model ARIMA yaitu P1Q. Nah, untuk tahap selanjutnya di sini saya melakukan identifikasi orde ARIMA. Mengidentifikasi orde P dan Q secara manual. Ini yang membedakan pendekatan kita dari pendekatan otomatis menggunakan auto ARIMA. Dengan melakukan identifikasi manual, di sini kita bisa benar-benar memahami mengapa kita memilih orde tertentu. Caranya adalah dengan membaca grafik ACF atau correlation function dan PACF atau partial autocorrelation function dari data yang sudah di-differencing. Logikanya begini. Grafik PACF kita gunakan untuk menentukan orde P dari komponen autoregresif. Kita lihat pada leg keberapa garis PACF terakhir kali melampaui batas kepercayaan yang ditandai dengan garis putus-putus. Sedangkan grafik ACF kita gunakan untuk menentukan orde Q dari komponen moving average dengan cara yang sama. Dari hasil pembacaan plot ACF dan PACF, data first difference saham BBRI terlihat ada beberapa leg awal yang signifikan. Mungkin bisa dilihat di gambar. Di sini terlihat ada mengindikasikan adanya komponen AR dan atau MA dengan orde yang rendah. Beberapa interpretasi yang didapatkan ini saya di sini mengajukan 6 kandidat model yang akan saling dibandingkan, yaitu ARIMA 011, ARIMA 110, ARIMA 111, ARIMA 211, ARIMA 112, dan ARIMA 212. Keenam kandidat ini kemudian akan diestimasi menggunakan data yang sama dan dibandingkan dengan nilai informasinya. Nah, kita lanjut ke penentuan pemilihan model ARIMA terbaik. Setelah tadi kita dapat 6 kandidat model yang akan diestimasi menggunakan metode maximum likelihood, hasilnya di sini sangat menarik, di mana ARIMA 211 dan ARIMA 112 sama-sama menghasilkan AIC sebesar 5.532,26 dan keduanya adalah yang terbaik berdasarkan AIC. Bahkan nilai log likelihood ketiganya termasuk ARIMA 212 identik atau sama, yaitu min 2762,13. Ini menunjukkan bahwa ketiga model tersebut memiliki goodness of fit yang hampir sama persis terhadap data.
Lalu mengapa di sini saya memilih ARIMA 111? Ya, jawabannya itu ada pada prinsip parsimoni dalam pemodelan statistik, yaitu jika ada dua model yang memberikan kinerja setara, kita selalu lebih memilih model yang lebih sederhana. Selisih AIC antara ARIMA 11111 dengan model terbaik hanya sekitar 3-4 poin. Dalam praktik pemodelan direct waktu ini, perbedaan AIC di bawah 5 poin umumnya dianggap tidak substansial, yaitu tidak terlalu jauh berbeda. Selain itu, kalau kita perhatikan juga BIC-nya yang memberikan penalti lebih besar terhadap jumlah parameter. Nah, ARIMA 111 ini dengan BIC sebesar 5.548,41 justru sangat kompetitif. BIC memang cenderung memilih model yang lebih sederhana karena penalti parameter yang lebih berat. Nah, terakhir model yang lebih sederhana cenderung lebih stabil ketika diaplikasikan pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya, yang secara langsung berkaitan dengan kemampuan peramalan di dunia nyata. Baik, di sini akan saya lanjutkan untuk diagnostik model ARIMA. Setelah tadi kita model ARIMA 111 kita pilih, di sini saya melakukan serangkaian uji diagnostik untuk memverifikasi kualitas dari model. Dari hasil estimasi, koefisien AR1 adalah 0,3558 dan koefisien dari MA1 adalah min 0,3942. Di sini perlu saya sampaikan bahwa kedua koefisien ini tidak signifikan secara statistik pada taraf signifikansi yaitu 5%. Hal ini terlihat dari standar error yang cukup besar. Namun ini bukan hal yang mengkhawatirkan karena ini justru wajar terjadi pada data harga saham yang sangat dekat dengan pola random walk murni, di mana nilai masa lalu memang tidak terlalu banyak membantu memprediksi nilai masa depan. Dari sisi uji diagnostik residual, ada dua uji yang saya lakukan. Pertama, uji L-Jung-Box untuk mendeteksi autokorelasi pada residual. Hasilnya di sini saya dapatkan 16,5687 dengan p-value 0,6808. Karena p-value jauh di atas 0,05, kita gagal menolak hipotesis 0, artinya tidak ada autokorelasi yang signifikan pada residual. Ini berarti ARIMA sudah berhasil menangkap seluruh struktur autokorelasi dalam data. Namun ada masalah di uji diagnostik yang kedua, yaitu uji Jarque-Berat, di mana untuk normalitas residual menghasilkan p-value mendekati 0. Ini berarti residual tidak berdistribusi normal. Distribusinya memiliki ekor yang lebih tebal dari normal. Persis seperti yang kita lihat pada histogram log return sebelumnya. Kondisi ini dikombinasikan dengan adanya volatility clustering yang terlihat pada plot kuadrat residual adalah sinyal yang sangat kuat bahwa kita perlu melanjutkan ke pemodelan variance menggunakan GARCH. Nah, maka dari itu selanjutnya kita akan melakukan tahap uji efek ARCH dulu terlebih dahulu untuk justifikasi GARCH. Sebelum kita membangun model GARCH, kita perlu melakukan pengujian formal ini untuk memastikan bahwa GARCH memang diperlukan, bukan sekedar pilihan. Pengujian ini dilakukan melalui uji ARCH-LM atau Lagrange Multiplier Test. Logika dari uji ini adalah jika kuadrat residual dari model ARIMA menunjukkan autokorelasi yang signifikan, maka ada informasi tentang volatilitas yang belum tertangkap oleh ARIMA. Sebelum melihat hasil ujinya, di sini saya ingin mengajak kita untuk memvisualisasikan fenomenanya terlebih dahulu. Kalau kita lihat plot kuadrat residual ARIMA, kita akan melihat pola yang sangat jelas. Ada periode di mana kuadrat residual berkelompok tinggi. Ini menandakan volatilitas tinggi bertumpuk.
Dan ada pula periode-periode di mana kuadrat residual berkelompok rendah. Ini menandakan volatilitas rendah. Inilah yang secara visual disebut volatility clustering. Nah, secara statistik formal, uji ArcLM dengan 12 leg menghasilkan statistik chi-square sebesar 37,4375 dengan p-value 0,0002. Nah, angka p-value ini jauh di bawah 0,05. Ini berarti kita menolak hipotesis nol yang menyatakan tidak ada efek arch. Kesimpulannya di sini tegas bahwa terdapat bukti yang sangat kuat bahwa residual A5 mengandung volatility clustering yang signifikan. Ini adalah justifikasi formal yang kuat bahwa Garch bukan sekadar pilihan, melainkan wajib digunakan untuk mendapatkan pemodelan yang lengkap dan akurat. Nah, untuk tahap selanjutnya di sini kita akan melakukan pemilihan model Garch. Untuk pemodelan Garch, di sini saya membandingkan 3 kandidat model, semuanya dikombinasikan dengan komponen min ARMA 1.1 yang menggunakan distribusi student T, bukan distribusi normal biasa. Mengapa distribusi student T? Karena distribusi ini memiliki ekor yang lebih tebal dibanding distribusi normal, sehingga lebih mampu mengakomodasi observasi-observasi ekstrim yang kerap terjadi di pasar keuangan. Dari tabel perbandingan, di sini Garch 11 memiliki AIC terkecil yaitu 3,7426, sementara Garch 11 memiliki BIC terkecil yaitu 3,8068. Lalu di sini mengapa saya memilih Garch 11? Ada beberapa alasan. Yang pertama, perbedaan AIC antara Garch dan Garch 11 hanya 0,0028. Ini sangat tidak substansial, hampir bisa diabaikan. Kedua, dan ini yang paling menentukan, itu hasil dari sign bias test yang saya lakukan menghasilkan p-value 0,4364. Ini menunjukkan bahwa tidak ada asimetri yang signifikan dalam respons volatilitas saham BBRI terhadap kabar baik maupun kabar buruk. Dan kata lain, kenaikan dan penurunan harga yang sama besarnya menghasilkan peningkatan volatilitas yang kurang lebih setara. Karena Garch dirancang khusus untuk menangkap asimetri ini, dan ternyata asimetrinya tidak ada, maka kompleksitas tambahan Garch tidak terjustifikasi. Ketiga, BIC yang diberikan penalti lebih besar terhadap parameter justru memilih Garch 11 sebagai yang terbaik. Nah, di sini kesimpulannya Garch 11 adalah pilihan yang tepat, sederhana, parsimoni, dan sudah cukup untuk menangkap seluruh dinamika volatilitas BBRI. Nah, untuk selanjutnya di sini hasil estimasi Garch. Setelah kita mengambil model Garch 11 dari tabel parameter, ada 3 temuan yang paling penting dan ingin di sini yang disoroti. Temuan pertama yaitu koefisien alfa atau alfa sebesar 0,0041 terbukti signifikan pada taraf 5% dengan p-value 0,0436. Nah, di sini perlu diingat bahwa nilai alfa ini mengukur seberapa cepat volatilitas bereaksi terhadap shock atau guncangan baru yang terjadi di pasar. Nilai 0,0491 berarti sekitar 4,9% dari volatilitas hari ini dijelaskan oleh guncangan yang terjadi kemarin. Angka ini relatif kecil tapi signifikan. Di sini teman keduanya, koefisien beta atau beta sebesar 0,9355 sangat signifikan dengan p-value mendekati 0. Beta ini mengukur persistensi atau daya tahan volatilitas dari waktu ke waktu. Nilai 0,9355 berarti sekitar 93,5% dari level volatilitas hari ini diwarisi langsung dari volatilitas hari kemarin. Ini adalah angka yang sangat besar
Dan ini menjelaskan mengapa volatilitas saham BBRI terasa lengket atau sticky. Dan temuan ketiga di sini yang paling bermakna secara praktis yaitu nilai alfa ditambah beta 0,0491 ditambah 0,9355 itu menghasilkan angka 0,9846. Nilai ini sangat mendekati 1 yaitu syarat stasionaritas. Nah, terpenuhi karena masih di bawah 1, namun menunjukkan bahwa volatilitas bersifat sangat persisten. Untuk mengukur seberapa lamanya, di sini saya menghitung half life volatilitas, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar efek sebuah guncangan berkurang menjadi setengahnya. Hasilnya sekitar 44,6 hari perdagangan atau hampir 2 bulan. Ini memiliki implikasi praktis yang sangat penting bagi investor. Jika hari ini terjadi gejolak besar di saham BBRI, jangan berharap pasar akan tenang dalam waktu dekat. Efeknya akan terasa setidaknya selama 2 bulan ke depan. Dan satu hal lagi, parameter shape atau derajat kebebasan distribusi student T yang diestimasi sebesar 10,47 di sini terbukti signifikan, mengkonfirmasi bahwa distribusi student T memang lebih sesuai dibanding distribusi normal untuk data ini. Yang selanjutnya di sini diagnostik Garch dan validasi model. Setelah model Garch 11 diestimasi, kita perlu memverifikasi bahwa model ini memang sudah berhasil menangkap seluruh struktur volatilitas yang ada. Ini dilakukan melalui serangkaian uji diagnostik. Uji pertama yaitu L-Jung-Box pada residual terstandarisasi yang menguji apakah ada autokorelasi tersisa pada rata-rata. Hasilnya menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,7644, artinya tidak ada autokorelasi. Uji kedua adalah uji yang paling kritis adalah L-Jung-Box pada kuadrat residual terstandarisasi yang menguji apakah ada efek arch tersisa. Nah, di sini kita sebelum Garch uji arch LM menghasilkan p-value 0,0002 yang sangat signifikan. Sekarang setelah Garch diaplikasikan, uji yang sama menghasilkan p-value 0,8748. Perubahan yang luar biasa dari 0,0002 menjadi 0,8748. Ini berarti Garch 11 berhasil menyerap dan menjelaskan seluruh struktur volatility clustering yang sebelumnya tersembunyi di dalam residual ARIMA. Sign bias test dengan p-value 0,4364 mengkonfirmasi tidak ada asimetri. Garch 11 simetris sudah cukup. Nah, tidak perlu Garch. Untuk uji person goodness of fit juga menunjukkan bahwa distribusi student T yang kita pilih fit dengan baik terhadap data aktual. Jika kita lihat plot volatilitas kondisional yang dihasilkan Garch, di sini kita bisa melihat secara visual bagaimana volatilitas melonjak tajam pada periode koreksi hingga harga di April sampai Juni 2024, kemudian berangsur turun persis seperti yang diprediksi oleh teori volatility clustering. Kini kita masuk ke bagian yang paling dinantikan, yaitu hasil peramalan. Di sini menggunakan model ARIMA 111 yang telah kita validasi tadi, saya melakukan peramalan harga saham BBRI untuk 30 hari ke depan. Nah, dari tabel prediksi terlihat sesuatu yang menarik. Mulai dari hari pertama, nilai prediksi sudah langsung konvergen ke sekitar Rp4.082 hingga Rp4.083 dan relatif tidak berubah hingga hari ke-30. Ini adalah perilaku yang sangat tipikal dari model ARIMA pada data yang mendekati random walk. Ketika data mengikuti pola random walk, prediksi terbaik yang bisa kita buat untuk nilai masa depan adalah nilai saat ini. Karena perubahan berikutnya sepenuhnya acak dan tidak bisa diprediksi secara deterministik,
Meskipun nilai titik prediksinya terlihat flat, ada sesuatu yang jauh lebih informatif di sini. Interval kepercayaannya 95%, interval kepercayaan 95%-nya pada hari pertama, rentang prediksi adalah dari Rp3.922 hingga Rp4.242, selisih sekitar Rp320. Namun pada hari ke-30, rentangnya melebar hingga dari Rp3.259 hingga Rp4.907, selisih hampir Rp1.650. Pelebaran interval ini mencerminkan peningkatan ketidakpastian secara kumulatif seiring bertambahnya jarak prediksi. Ini adalah informasi yang sangat penting. Semakin jauh kita berusaha meramal, semakin besar pula ketidakpastian yang harus kita pertimbangkan. Jadi, meski angka prediksi poinnya terlihat stagnan di angka Rp4.083, kenyataannya harga aktual bisa berada di kisaran yang sangat lebar. Untuk selanjutnya, hasil peramalan volatilitas Garch menggunakan metode Garch. Di sini model Garch memberikan kita sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh ARIMA, prediksi volatilitas atau risiko. Nah, ini adalah nilai tambah utama dari pendekatan ARIMA Garch. Dibandingkan hanya menggunakan ARIMA saja, dari tabel forecast volatilitas terlihat bahwa volatilitas kondisional diprediksi turun sangat pelan dari 1,7704% pada hari pertama hingga sekitar 1,7315% pada hari ke-30. Penurunan yang sangat gradual ini hanya sekitar 0,039% poin dalam 30 hari adalah konsekuensi langsung dari nilai persistensi alfa ditambah beta yang sangat tinggi, yaitu 0,9846. Di sini kita perlu ingat bahwa kita sudah menghitung bahwa half-life volatilitas adalah 44,6 hari. Artinya dalam 30 hari ke depan pun kita belum mencapai setengah jalan dari proses normalisasi volatilitas. Apa implikasi praktisnya bagi investor? Dalam 30 hari ke depan, risiko investasi pada saham BBRI diprediksi masih berada di kisaran 1,73% hingga 1,77% per hari. Jika kita konversi ke skala tahunan menggunakan formula standar deviasi tahunan yang dihitung dengan mengalihkan dengan akar dari 252, kita mendapatkan volatilitas kondisional sekitar 27 hingga 28% per tahun. Ini tergolong volatilitas yang cukup tinggi dan harus menjadi pertimbangan serius bagi siapapun yang berinvestasi atau mengelola portofolio yang mengandung saham BBRI. Untuk selanjutnya di sini dilakukan evaluasi akurasi model. Di mana untuk mengetahui seberapa baik model kita benar-benar bekerja pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya, saya menggunakan metodologi yang disebut Train Test Split dengan proporsi 80/20. Artinya 380 observasi pertama, sekitar 80% data digunakan sebagai data latih untuk mengestimasi model. Dan 96 observasi terakhir, sekitar 20% data disimpan sebagai data uji. Ini adalah cara yang paling objektif untuk mengevaluasi kemampuan prediktif sebuah model, karena kita benar-benar mengetes model yang pada data yang belum pernah ia lihat selama proses estimasi. Nah, hasilnya di sini saya dapatkan nilai MAPE sebesar 7,35%. Karena MAPE ini di bawah 10% berdasarkan standar praktik peramalan deret waktu, model yang didapatkan tergolong memiliki akurasi yang baik. Secara intuitif, ini berarti rata-rata prediksi kita
meleset sekitar 7,35% dari harga aktual. MAE yang didapatkan sebesar Rp350,22, berarti secara rata-rata kita meleset sekitar Rp350 per lembar. Mengingat harga saham BBRI selama periode pengujian berkisar antara Rp4.000 hingga Rp5.500, meleset Rp350 memang cukup terasa dari perspektif trading. Namun untuk peramalan statistik pada data yang mendekati random walk, ini adalah kinerja yang cukup baik. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini yaitu nilai RMSE sebesar Rp398,63. Ini lebih besar dari MAE, menunjukkan adanya beberapa prediksi yang mengalami error cukup besar yang muncul ketika harga aktual bergerak tajam meninggalkan prediksi mendatar dari ARIMA. Ini adalah keterbatasan inheren dari ARIMA pada data yang sangat dekat dengan random walk. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan proses running syntax yang dari sintaks yang saya gunakan untuk penelitian ini. Teman-teman yang menyaksikan video ini mungkin bisa mengakses link yang saya tampilkan pada barcode. Di dalamnya berisikan sintaks dan data yang digunakan. Untuk lanjut ke proses running syntax. Jadi untuk pemirsa yang menyaksikan video ini, silahkan di-scan barcode-nya, lalu kita akan sama-sama melakukan proses running syntax. Baik, di sini kita masuk ke proses running syntax. Langsung saja di sini kita pertama load library yang digunakan. Di sini ada 8 library. Ada T-Series, Forecast, Rugage, ggplot2, Grid Extra, Vintest, LMTest, dan Nortest. Terus kita input data serta statistik deskriptif yang didapatkan. Lanjut kita hitung return harian atau leak return-nya. Ini dibutuhkan untuk Garch. Lanjut visualisasi awal. Di sini yang pertama yaitu plot time series dari harga saham BBRI. Selanjutnya ada log return harian BBRI dalam persen. Selanjutnya ada itu distribusi log return yang didapatkan. Dan ada volume trading harian. Lanjut kita masuk ke uji stasionaritas. Di sini dapatkan ADF test pertama yaitu min 1,8264 dan p-value-nya 0,6515. Artinya data tidak stasioner, gagal tolak nol. Untuk uji KPSS didapatkan hasil 1,4326, p-value 0,01. Artinya juga tidak stasioner, tolak nol. Maka dari itu kita lanjut untuk differencing. Setelah di-differencing didapatkan hasil ADF testnya sebesar min 7,6729, p-value 0,01. Artinya data sudah stasioner setelah differencing pertama. Untuk ADF test log return-nya p-value 0,01, artinya log return-nya stasioner, cocok untuk ARIMA dan Garch. Lanjut identifikasi order ARIMA. Di sini analisis ACF dan PACF untuk menentukan ORDP dan Q. Di sini dapatkan plot ACF-nya, plot PACF-nya. Setelah kita lihat plot ACF dan PACF di atas,
yang didapatkan tadi artinya data sudah stasioner. Nah, di sini karena didapatkan orde D91 karena diferensi satu kali, maka kita menentukan kandidat ARIMA dari uji ini, yaitu ARIMA 11, ARIMA 211, ARIMA 112, dan yang tadi saya paparkan di laporan. Untuk estimasi model ARIMA manual di sini didapatkan AIC dan BC dari setiap kandidat, dan untuk perbandingannya seperti berikut. Model dengan AIC dan BC terkecil yaitu model terbaik. Nah, di sini kita pilih model ARIMA 111 seperti yang saya paparkan tadi. Nah, untuk koefisien dari AR1 dan MA1 di sini mendapatkan estimasinya dan estimasi koefisien dan standar errornya. Lanjut kita uji diagnostik ARIMA. Berikut adalah plot residual ARIMA-nya, HCF dan PHCF residual ARIMA. Kiki plotnya. Lanjut kita uji L-Jumbox untuk uji autokorelasi residual. Didapatkan hasil statistik sebesar 16,5687 dan p-value 0,6808. Artinya di sini tidak ada autokorelasi residual white noise. Lanjut kita uji Jar-Quebera test, p-value 0. Kesimpulannya residual tidak normal, jadi perlu gauge untuk tangkap heteroskedastisitas. Lanjut kita uji efek arch menggunakan arch LM test. Di sini dapatkan hasil 37,4375. P-value-nya sebesar 0,00002. Artinya ada efek arch atau volatility clustering, jadi gauge diperlukan. Untuk plot residual ARIMA menunjukkan volatility clusteringnya seperti berikut. HCF kuadrat residual. Dan kita lanjut ke pemilihan model gauge. Di sini kandidat gauge-nya yaitu gauge 11, gauge 21, gauge 12, dan e-gauge 11. Di sini kita cari AC dan BC untuk masing-masing kandidat. Di sini dipilih model dengan AIC BC terkecil. Kita pilih model gauge 11. Dan untuk ringkasan dari model gauge 11 itu seperti berikut. Untuk sign bias test, person guidance of fit test, didapatkan hasil berikut. Selanjutnya kita mencari plot untuk volatilitas kondisional dari gauge seperti berikut. Di sini menunjukkan bahwa untuk periode April sampai Juni itu menunjukkan kecembungan untuk clock return dan volatilitasnya seperti berikut. HCF residual terstandarisasinya dan HCF kuadrat residual untuk uji efek arch. Di sini lanjut ke diagnostik gauge, di mana
Uji pertama yaitu L-Jung-Box test. Didapatkan p-value 0,7644, artinya tidak ada autokorelasi. Untuk L-Jung-Box test pada kuadrat residual, uji sisa efek Arch, didapatkan p-value sebesar 0,8748, artinya efek Arch sudah ditangkap oleh Garch. Nah, interpretasi untuk koefisien Garch-nya di sini alfa ditambah betanya menghasilkan hasil 0,9846, artinya volatilitas sangat persisten mendekati Garch atau integrated Garch. Half-life volatilitasnya yaitu 44,6 hari, seperti yang saya jelaskan tadi. Lanjut ke forecasting untuk 30 hari ke depan, ditampilkan 10 hari pertama. Di sini untuk plotnya, plot forecastnya didapatkan seperti berikut. Untuk peramalan volatilitasnya seperti berikut. 30 hari ke depan. Lanjut ke evaluasi akurasi model. Training set sebesar 380 observasi dan testing set 96 observasi. Didapatkan nilai MAE, RMSE, dan MAPE sebagai berikut, dan plot aktual versus prediksi ARIMA seperti berikut. Nah, ringkasan dari hasil analisis yang didapatkan: uji stasionaritas awal, data level tidak stasioner jadi perlu differencing, dan setelah di differencing pertama jadi stasioner. Model ARIMA yang terpilih yaitu ARIMA 111 dipilih berdasarkan AIC dan BC minimum. Ketiga, model Garch di sini untuk menangkap volatility clustering pada return, dan alpha tambah betanya mendekati 1, artinya volatilitas sangat persisten. Untuk yang keempat yaitu akurasi forecast MAPE, didapatkan hasil min 7,3534. Artinya di sini akurasinya sudah tepat. Dan itulah sintaks yang saya gunakan serta output. Penjelasan dari hasil laporan saya tadi. Di sini izinkan saya merangkum keseluruhan temuan dari laporan saya ke dalam 5 kesimpulan utama. Yang pertama, data harga saham BBRI terbukti tidak stasioner pada level aslinya dan diperlukan 1 kali differencing untuk mencapai stasioneritas. Temuan ini konsisten pada teori random walk yang menyatakan bahwa harga aset keuangan adalah proses terintegrasi orde 1 atau I1. Kesimpulan kedua, model ARIMA 111 dipilih sebagai model terbaik berdasarkan prinsip parsimoni dan terbukti valid melalui uji diagnostik dengan tidak adanya autokorelasi signifikan pada residual. Yang ketiga, terdapat efek volatility clustering yang sangat signifikan pada data return BBRI yang menjustifikasi penggunaan Garch. Model Garch 11 berhasil menangkap seluruh struktur heteroskedastisitas kondisional. Terbukti dari uji diagnostik yang seluruhnya memberikan hasil memuaskan. Dan yang keempat, volatilitas saham BBRI bersifat sangat persisten dengan nilai alpha ditambah beta sama dengan 0,9846 dan half-life sebesar 44,6 hari. Ini adalah informasi kuantitatif yang sangat berharga. Ia memberitahu kita berapa lama efek sebuah guncangan akan terasa di pasar saham BBRI. Dan kesimpulan kelima yaitu model ARIMA memberikan akurasi peramalan yang baik dengan MAPE 7,35% meskipun memiliki keterbatasan inheren dalam prediksi multilangkah karena sifat near random walk dari harga saham. Sebagai penutup, penelitian ini tentu memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Ada 5 saran yang ingin saya sampaikan untuk penelitian berikutnya. Pertama, bisa dicoba model E-Garch atau GJR Garch untuk menganalisis apakah ada leverage effect
yaitu apakah berita buruk menghasilkan volatilitas yang lebih tinggi dibanding berita baik dengan magnitudo yang sama. Meskipun dalam penelitian ini sign bias tidak signifikan, penelitian pada periode atau data yang berbeda mungkin menunjukkan hasil yang berbeda. Kedua, sangat menarik untuk menambahkan variabel eksogen seperti suku bunga BI rate, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, atau bahkan pergerakan indeks IHSG ke dalam model melalui pendekatan ARIMA-X. Ketiga, membandingkan kinerja model statistik klasik ini dengan pendekatan modern seperti LSTM atau model deep learning hybrid untuk melihat sejauh mana machine learning bisa melampaui metode statistik tradisional dalam meramalkan harga saham. Keempat, penggunaan data intraday per jam atau bahkan per transaksi akan memberikan gambaran yang jauh lebih detail mengenai dinamika volatilitas dalam satu hari perdagangan. Dan kelima, mengingat nilai alfa ditambah beta yang sangat mendekati 1, model figures yang dirancang khusus untuk menangkap long memory dalam volatilitas layak untuk dipertimbangkan. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa kombinasi ARIMA dan GARS adalah pendekatan yang valid, konferensif, dan informatif untuk menganalisis dinamika dan harga volatilitas saham BBRI. Teman-teman ini terutama mengenai tingginya persistensi volatilitas dengan half-life 44,6 hari dapat menjadi dasar yang lebih terukur bagi investor dalam mengambil keputusan manajemen risiko. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nur Ihwan selaku dosen pengampu yang telah membimbing saya, kepada Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktu, dan kepada rekan-rekan yang telah menyimak dengan penuh perhatian terkait materi ini. Mungkin untuk pemirsa yang menyaksikan video ini, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar YouTube saya. Silahkan diketik dan mungkin nanti saya akan menjawabnya. Terima kasih kepada semua pemirsa yang telah menyaksikan dan memperhatikan dari awal hingga selesai presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.